Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa Bandara Soekarno-Hatta terus memperketat pintu kedatangan internasional. Pasalnya petugas mendapati 40 penumpang dari penerbangan internasional positif corona. Kian merebaknya virus corona varian baru Omikron ke negara-negara internasional semakin mengkhawatirkan dunia penerbangan. Petugas dari kantor kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta menemukan 40 penumpang internasional positif COVID-19. Sampel spesimen ke-40 penumpang pun sudah dikirim ke Litbangkes untuk pengecekan apakah termasuk spesimen Omikron atau bukan. Kini pihak bandara kian memperketat jalur keluar masuk para calon penumpangnya. Selama kewaspadaan dari COVID ini, semua yang positif kami dapatkan di Bandara Soekarno-Hatta itu spesimennya akan kami kirimkan ke Badan Litbangkes untuk dilakukan genome sequencing. Dan sampai berita yang tadi saya dapatkan dari teman-teman di lapangan, itu sudah ada 40 spesimen positif yang kami kirimkan ke Badan Litbangkes. Dan sampai hari ini belum dapat info yang kami dapatkan dari Badan Litbangkes bahwa ada hasil genome sequencingnya yang merupakan varian B11529 atau yang biasa. Ya pemirsa, meski bandara sudah diperketat, 40 penumpang dari penerbangan internasional terkonfirmasi positif COVID-19 masuk ke Indonesia. Untuk membahasnya lebih dalam apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia, kita akan berbincang dengan epidemiolog Griffith University, Dr. Diki Budiman. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Diki. Selamat siang, Deta. Baik, Pak Diki, ada warga negara yang dari luar negeri terkonfirmasi COVID-19 walaupun belum bisa dipastikan Omikron. Perlukah Indonesia menutup sementara perjalanan luar negeri melihat Omikron ini sangat cepat menyebar? Sebetulnya tidak ada efektivitas yang menutup untuk masuk ini. Karena apa? Karena bicara Omikron ataupun varian apapun, itu ketika ditemukan sebetulnya ya besar kemungkinan ya sudah masuk di mana-mana ya. Karena ketika dia ditemukan itu biasanya 3-4 minggu setelah dia sendiri lahir. Jadi tidak berbarengan dengan dia saat ini lahir. Nah yang menjadi kuncinya untuk mencegah itu sebenarnya bukan menutup diri. Karena banyak fakta bukti New Zealand, Australia sendiri menutup diri ya tetap juga jebol juga ya. Jadi yang harus diperkuat adalah memang pintu masuk ini dengan bisa mendeteksi ini misalnya. Ini sudah bagus. Hanya yang harus diperkuat lagi adalah masa karantina yang minimal 7 hari itu. Itu yang harus konsisten itu. Sejak awal mau ada varian, mau nggak ada varian. Nah ini yang menjadi PR kita ya karena sebelumnya kan di bawah 5 hari. Nah artinya sebetulnya besar kemungkinan sekali lagi saya sampaikan sudah ada di Indonesia dan itu pun tidak usah jadi panik ya karena yang penting adalah responnya. Nah saat ini sebaiknya kalau mau menemukan dengan cepat ya namanya lakukan surveillance retrospektif ya nggak usah semuanya pada kasus-kasus pelaku perjalanan dari Afrika atau di daerah-daerah yang memiliki penerbangan ambil hanya PCR yang positifnya ambil sampling untuk sequencing gitu nggak usah semuanya 2-5% ini yang harus dilakukan sehingga bisa cepat segera dilakukan isolasi karantina seperti itu dan ingat ya Deta masalah Omikron ini yang suka membuat orang merasa wah ini ringan dan lain sebagainya. Tapi ingat ini Delta dengan lahirnya Omikron ini situasinya beda. Omikron lahir di mana cakupan vaksinasi Indonesia misalnya itu udah lebih di atas 40%, sehingga orang tua yang rawan tadi ini sekarang banyak yang masih dalam proses proteksi kan, sehingga walaupun misalnya Omikron ada itu memang terlihat seperti yang di Afrika Selatan, terlihat seperti ringan atau sedang, karena memang yang paling rawannya itu sudah ada proteksi. Nah, makanya di Afrika Selatan atau banyak negara sekarang yang terinfeksi banyak yang anak atau usia muda, karena banyak dari mereka belum divaksin gitu. Baik. Jadi ini yang harus diingat. Oke,
Berarti vaksinasi sejauh ini sudah bisa menjadi salah satu langkah preventif. Tapi karena vaksinasi untuk orang-orang yang menerima dalam masa-masa awal ini kan sudah tidak maksimal lagi untuk imun kita. Perlukah pemerintah ini segera mematenkan vaksinasi booster, Pak, untuk masyarakat? Sangat terutama untuk yang berisiko tinggi, baik dari sisi kondisi tubuh maupun dari sisi pekerjaan. Yaitu kalau kondisi tubuh ya ada lansia di situ, ada yang komorbid di situ, ada yang difabel ya misalnya. Termasuk kalau bicara dari pekerjaan ya bukannya tenaga kesehatan, orang-orang yang bekerja di pintu perbatasan, pintu masuk negara itu juga harus diberikan booster, terutama setelah kalau yang umum rata-rata 6 atau 7 bulan. Ini saya sudah dapat booster juga nih dengan Pfizer. Nah, kemudian kalau untuk lansia sebaiknya nggak usah nunggu sampai 7 bulan karena data menunjukkan 4-5 bulan pun sudah mulai menurun. Nah, itu yang harus dilakukan. Kenapa ini harus dilakukan? Untuk sekali lagi memastikan orang-orang yang rawan ini ketika misalnya ada Omikron ini ya seperti yang sekarang terjadi ya, ini kesannya mild ya. Padahal sebetulnya proteksi dari vaksin itu sendiri. Nah, itu yang akan mengurangi potensi beban di vaskes dan juga kematian. Tapi data harus kita tahu bahwa kalau bicara populasi lansia kita ini masih sekitar 60%-an belum loh diproteksi 2 dosis sekalipun jangankan booster gitu. Nah, ini yang harus segera dikejar oleh pemerintah daerah. Baik, berarti pemerintah harus segera kembali fokus melakukan vaksinasi pada masyarakat yang berpotensi rentan. Terima kasih Bapak Diki atas informasi dan sarannya. Semoga pemerintah bisa lebih konsisten ya dalam memberlakukan karantina.